Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi seharusnya, sudah menjadi sepantasnya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, baik itu makhluk yang sifatnya hanya merupakan untuk kebutuhan makhluk yang lain, ataupun makhluk yang memang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi ini, untuk pula menyembah kepada penciptanya. Dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar, dari makhluk yang tidak berakal sampai makhluk yang berakal, semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau makhluk itu hanya diciptakan oleh Allah sebagai pelengkap bagi makhluk yang lain, dia tidak akan dapat tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalamnya ada embanan, ada tugas yang maha agung, seperti kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Aku, kata Allah. Apa artinya? Manusia tidak hanya sekedar diciptakan Allah seperti binatang yang lain, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain, tetapi di samping penciptaannya ada tanggung jawab nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia adalah memanfaatkan bumi. Tugas manusia adalah menggunakan sebaik-baik mungkin kenikmatan yang diberikan Allah di muka bumi ini. Tetapi jangan lupa, kata Allah, kami beri kekuasaan untuk mengelola bumi, tetapi di lain pihak engkau punya kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di samping tugasnya adalah sebagai pengatur bumi, inni ja'ilun bil ardi khalifah. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan, kalau makhluk lain meninggal, sudah selesai, tidak ada tanggung jawab. Tetapi ketika itu manusia, ketika dia telah meninggalkan dunia, maka nanti tidak akan sampai di situ saja, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan ketika di dunia, apa yang telah ia perbuat ketika hidup di dunia, baik dia melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan, baik itu yang umurnya pendek ataupun yang umurnya panjang, semuanya tidak terlepas dari tanggung jawab ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Abi Barzah Nadlah. Di dalam hadis ini dijelaskan apa kata Rasulullah, la tazulu qadama abdi, tidak akan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba hatta yus'alu, sehingga dia nanti di padang mahsyar itu di yaumil qiyamah ditanya oleh malaikat, paling tidak pertanyaannya 4 perkara. Jadi kata Rasulullah, di padang mahsyar nanti di hari kiamat, seorang hamba tidak akan pernah dia bergeser kecuali ditanya dulu 4 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama adalah an umrihi fima afna, yang akan ditanya oleh malaikat dari umurnya, umur yang pendek, umur yang panjang ketika ada di dunia, akan ditanya oleh malaikat fima afna, kemana kau gunakan umurmu itu. Kalau dia berumur misalnya 60 tahun, 60 tahun umurmu itu apa saja yang kau lakukan?
Sholat 5 waktumu kau kerjakan apa tidak? Puasamu di bulan Ramadan kau kerjakan apa tidak? Tugasmu selama kau hidup, mulutmu yang diciptakan Allah dikasih lidah sehingga bisa berbicara. Bicara apa saja yang telah engkau keluarkan dari lidahmu. Kaki yang telah dicukupkan oleh Allah sehingga bisa melangkah, dilangkahkan kemana saja kakimu. Tangan yang bisa memegang dan sebagainya digunakan kemana saja, apa saja yang kau pegang ketika hidup. Apakah kau memegang Al-Quran? Kau gunakan matamu untuk melihat, kau gunakan lisanmu untuk selalu melafazkan kalam-kalam Allah, atau justru sebaliknya? Ketika tangan digunakan kepada hal kebaikan, kaki digunakan kepada kebajikan, mata melihat sesuatu yang diperintahkan Allah, kuping dihindarkan dari mendengar yang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah pertanyaan pertama orang itu akan lolos. Umur ternyata banyak digunakan kepada kebaikan. Kalau umur 60 tahun digunakan 40 tahun atau 50 tahun, lebih-lebih 60 tahun digunakan semuanya untuk ibadah, maka itulah orang yang sangat beruntung nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi bima amila bihi. Yang akan menjadi pertanyaan, dari ilmu yang dimilikinya itu bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan. Artinya ketika itu disebut dengan sebuah kewajiban, maka orang Islam wajib untuk pintar, wajib memanfaatkan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu tidak melihat umur. Bukan umur yang masih 10 tahun, 20 tahun yang wajib menuntut ilmu, tetapi ketika engkau masih bernyawa, ketika nafas masih ada di dadamu dan engkau belum ditanam di tanah, maka kewajiban menuntut ilmu itu keharusan bagi orang Islam. Akan tetapi tidak cukup sampai di sini. Ketika ilmu telah engkau miliki, maka kemana ilmu itu engkau amalkan? Bagaimana engkau mengamalkan ilmunya? Apakah ketika engkau sudah punya ilmu, kemudian ilmu kau perjualbelikan, atau ilmu kau ajarkan pada kerabatmu, kepada anak istrimu, kepada keluargamu, kepada tetanggamu, dengan tanpa mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak diperbolehkan di dalam agama orang yang menuntut ilmu setelah ilmu didapat kemudian dikomersilkan. Kalau ada oknum-oknum yang seperti itu, ceramah dan sebagainya, mengajar dan sebagainya, kemudian dia memasang tarif, dia mau ngajar kalau dibayar sekian, dia mau berceramah kalau dibayar sekian, maka sesungguhnya orang itu telah lepas, dia telah lepas dari kewajiban, telah lepas dari seharusnya dia itu yang harus dilakukan ketika mengamalkan ilmunya. Karena mengamalkan ilmu tidak lebih hanya karena lillahi ta'ala. Ataupun kalau memang ada ketika dia berceramah, ketika dia mengajarkan ilmunya, ada sedekah dari orang lain, itu beda judulnya, sah-sah saja.
Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita mengajar, kita memasang tarif kepada orang lain. Kenapa? Karena ilmu wajib diamalkan, bukan untuk diperjualbelikan. Di tangannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man su'ila an ilmin fakatamahu fa'uljima bilijamin minnar, kata Rasulullah. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu yang dimilikinya, tidak mau mengajarkan kepada orang lain yang bertanya kepadanya, fa'uljima bilijamin minnar, maka orang itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebelum orang kafir. Na'udzubillah. Hati para penuntut ilmu, kalian wajib menuntut ilmu, tetapi ilmu ketika telah dimiliki maka wajib untuk mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu yang tak diamalkan laksana pohon yang tiada berbuah. Pohon kalau tak berbuah tak ada gunanya kecuali ditebang, dipotong-potong pakai sisok, baru dikapak, jadikan kayu bak. Itu saja sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa min malihi min aina iktasabahu wa nafaqatuhu. Tadi di depan kalau masalah umur pertanyaannya satu. Ketika ilmu pertanyaannya juga satu. Tapi ketika menyangkut pertanyaan tentang harta, maka pertanyaannya dua, kata Rasulullah. Min aina iktasabahu wa nafaqatuhu. Dari mana kau dapatkan harta yang kau tumpuk-tumpuk itu? Dari mana kau dapatkan dan kemana kau gunakan harta itu? Itu pertanyaan nanti oleh malaikat di padang mahsyar. Kalau kita mendapatkan harta dari jalan yang benar, dari jalan yang dihalalkan Allah, dari jalan yang memang benar menurut syariat, maka insya Allah kita akan jadi orang selamat. Apabila harta itu kita gunakan ke jalan yang benar juga. Ini dapat hartanya dari jalan yang benar, tapi menggunakan hanya ke jalan yang salah, maka itu juga tidak benar, salah juga. Mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak benar, digunakan ke jalan yang benar, salah juga. Kenapa? Karena orang bersedekah ke masjid, bersedekah ke madrasah, bersedekah kepada orang miskin, tetapi harta yang didapatkan dari hasil judi, dari hasil main kolok-kolok dan sebagainya, dari barang-barang haram, itu kata ulama tak lebih seperti perumpamaan orang mencuci pakaian dengan air kencing. Air kencing itu suci apa najis? Najis, tapi dicucikan ke pakaian kotor. Pakaian yang kotor dicuci dengan air kencing, makin bersih apa makin bau? Makin bau, sama. Maka ketika kau ingin bersedekah, ketika ingin kau menyumbang tentang kebaikan kepada orang lain dengan hartamu, maka upayakan apa yang kau sedekahkan itu adalah hal-hal harta yang bersih, yang terbebas dari harta-harta haram. Karena nanti dari mana kau dapat, kemana kau gunakan, kalau harta itu tadi dipertanyakan oleh Allah Subhanahu